Pemirsa, Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Hotel Riga Royal Hiroshima, Jepang. Dengan Kanada, Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. It's a real pleasure to sit down with you again, Joko. President Widodo hosted an extraordinarily successful G20. Presiden Jokowi meminta dukungan kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terkait penyelesaian Indonesia calon Comprehensive Economic Partnership Agreement saat melakukan pertemuan bilateral 6-7 Hiroshima 2023 Jepang. Selain itu, Presiden Jokowi juga membahas mengenai realisasi investasi Pensions Funds Kanada yang fokus di pembangunan ibu kota Nusantara, pembangunan mekanisme pendanaan untuk feasibility study bagi proyek Greenfield di Indonesia, percepatan realisasi pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara, eksplorasi dan pengayaan logam tanah jarang, serta pembentukan satuan tugas bilateral. Dengan total dana dukungan yang diberikan Kanada senilai $20 miliar Amerika, ketua pemimpin negara dijadwalkan akan bertemu kembali di konferensi tingkat tinggi ASEAN Kanada yang akan digelar di Jakarta pada September 2023 mendatang. Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva membahas isu utama di sektor kehutanan, sebab kedua negara tersebut merupakan negara yang memiliki lebih dari 30% hutan tropis di dunia. Selain itu, dibahas pula mengenai kerjasama penanganan perubahan iklim, peternakan, dan pengadaan daging bagi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Lula menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi bisa berkunjung ke Brasil. E pode participar com muita força na discussão sobre a questão climática. So you can participate. Komisi 4 DPR RI bersama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang mengadakan bimbingan teknis penumbuhan wirausaha muda dan regenerasi petani di Temanggung, Jawa Tengah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para petani milenial ini dapat membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga ke hilir. Beliau ini adalah duta petani milenial. Komisi 4 DPR RI bersama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang atau YOMA mengadakan bimbingan teknis penumbuhan wirausaha muda dan regenerasi petani yang diikuti petani milenial di Temanggung, Jawa Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI Vita Ervina mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional dan sektor strategis yang harus dijaga karena menyerap banyak tenaga. Bahkan, sektor pertanian memiliki prospek pengembangan usaha yang cukup menjanjikan. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada petani milenial untuk membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari permodalan, inovasi teknologi, hingga menjalankan bisnis produk-produk pertanian, seperti cabai, melon, kentang, bahkan peternakan kambing dan sapi. Dari segala sektor pertanian ini, segala sektornya bisa, dari segi bisnisnya juga bisa, jadi mereka bisa mengolahnya itulah. Tidak cuma serta-merta cuma hanya dalam budidaya, mereka lihat sektor pertanian ini dilihat secara holistik bahwa ada bisnis yang banyak, peluang-peluang yang masih bisa terbuka untuk mereka lihat. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Nur Hayati mengatakan, pihaknya telah menggandeng perbankan untuk memberikan permodalan dengan bunga rendah kepada petani milenial, sebab mereka masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern. Membantu pengusaha untuk memperoleh penambahan modal dengan memberikan pinjaman yang lebih murah ya. Kalau tidak menggunakan UKUR itu kan biasanya 12% ya, tapi dengan UKUR bisa hanya sebesar 6%. Bimbingan teknis ini menjadi strategi program dukungan pemerintah bersama DPR RI kepada masyarakat di sektor pertanian dalam upaya membangun Indonesia tangguh melalui pembangunan pertanian.